Mohon izin Ibu Bapak, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang di SMP IMI Gersik, keluarga baru. Selamat bergabung di keluarga SMP IMI Gersik, dan kami mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya hari ini sudah meluangkan waktu bersama untuk sharing di kegiatan kami. Nah, sebelumnya informasi dari pihak PMB ya, disampaikan tadi dapat voucher. Ibu Bapak yang ini kan siswanya sudah kelas 6, monggo bergabung di kegiatan kami IMI Islamic Festival. Karena dapat voucher berarti kan free Ibu Bapak, nggak pakai biaya pendaftaran. Monggo bisa ikut di perlombaan kami. Lombanya apa saja? Banyak yang tanya tadi, dititipin nggih. Ada dai, tahfidz, ada storytelling, olimpiade IPA, MTK dan juga outbound. Monggo Ibu Bapak ikut berpartisipasi, putra-putrinya bergabung di kegiatan YIF. Pelaksanaannya kapan? Di tanggal 1 November. Sampun dapat voucher sedoyo? Sampun. Nggih, monggo didaftarkan, diikutkan Ibu Bapak. Ya, menambah pengalaman, bisa bergabung sama teman-teman yang lain begitu nggih. Terus juga ini jadi informasinya kembali juga kegiatan hari ini sebagai forum silaturahmi keluarga besar SMP IMI. Kita buka nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Monggo yang kami hormati Bapak Kepala SMP IMI Gersik, Ustadz Ainun Naim, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ibu narasumber kami, Ibu Dr. Anda Ratna Eliawati, MSI, psikolog, selaku narasumber pertama, dan juga Ibu Bapak calon wali siswa SMP IMI Gersik yang kami banggakan. Agar lebih hikmah kegiatan hari ini, kita buka dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillah. Amin amin ya robbal alamin. Baik Ibu Bapak, sudah tahu ya kegiatan hari ini ya. Kegiatannya adalah parenting dan juga kelas di kelas peminatan dan juga psikolog. Nanti kami hadirkan psikolog dari kami, Ibu Bapak nanti bisa sharing terkait kegiatan kami di kelas peminatan. Alhamdulillah di SMP IMI sudah resmi kita buka kelas peminatan Ibu Bapak. Jadi nanti jangan ragu untuk memplotkan, memasukkan putra-putrinya kira-kira cocoknya di kelas full day kah, kelas tahfidz kah, kelas entrepreneur ataukah kelas bahasa. Nah, kita langsung saja untuk pemateri pertama dan juga selayang pandang seputar SMP IMI Gersik. Langsung kita disampaikan oleh Bapak Kepala SMP IMI Gersik yang terhormat Ustadz Ainun Naim, Magister Pendidikan. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 7 di tahun ajaran atau tahun pelajaran 2026-2027. Yang saya hormati Ustaz-Ustazah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan tentunya kesehatan. Semoga dengan nikmat yang diberikan kepada kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qadal khilat atrikni ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih atas hadirnya memenuhi undangan kami dalam kegiatan parenting dan kelas peminatan untuk persiapan tahun ajaran 2026-2027. Yang kedua,
Tentu juga pertemuan awal ini sebagai komunikasi awal kami dengan Bapak Ibu Wali Murid dan juga dengan putra-putri panjenengan, bagaimana nanti di 2026-2027 ada beberapa kelas peminatan yang nanti akan dimasuki oleh masing-masing anak. Dengan adanya beberapa pilihan ini, tentu persiapan dan langkah awal yang kita lakukan adalah salah satunya ini, melalui kegiatan parenting dan putra-putri panjenengan mengikuti kegiatan psikotes sebagai pijakan awal, sebagai nanti dasar nanti anak-anak untuk data kami juga nanti ikut di mana, di masing-masing beberapa kelas peminatan. Beberapa kelas peminatan itu tidak lain dan tidak bukan bahwa tujuan utamanya adalah bagaimana anak-anak yang nanti lulus daripada SMP YIMI ini kualitas lulusannya berbeda. Berbeda maksudnya apa? Memiliki nilai plus. Tidak cukup sekedar lulus, tidak cukup dengan sekedar lulus. Lulus dari SMP YIMI, bagaimana secara kurikulum nasional juga tercapai, tujuan pembelajarannya juga tercapai, hafalannya juga kuat, 1 juz, 2 juz, 3 juz, kemudian memiliki kemampuan bahasa baik lisan maupun tulisan, kemudian juga memiliki kemampuan atau bekal hidup sebagai jiwa entrepreneur, memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, saya berpandangan bahwa SMP ini berpandangan bahwa sekolah ini harus melihat dari titik mana anak-anak ini memiliki kelebihan. Ya, tentu setiap anak memiliki potensi, bakat, minatnya masing-masing. Tetapi bagaimana tugas sekolah adalah mencari, membimbing, menemukan melalui the best proses ini menghasilkan anak-anak yang secara kualitas, secara prestasi akademik maupun akademik bisa dipertimbangkan, Bapak Ibu. Jadi itu langkah awal kami, tujuan kami membentuk berbagai kelas. Ada kelas reguler yang sudah kita laksanakan terus menerus full day, kemudian kelas bahasa, kelas tahfidz maupun kelas entrepreneur. Mungkin juga nanti jadi pembicaraan daripada Bapak Ibu Wali Murid, jadi pertanyaan juga, Pak, kalau milih kelas taruhlah bahasa, apakah nanti dapat tahfidz? Kalau milih kelas tahfidz, apakah nanti juga mengikuti kelas? Monggo, Ibu. Selamat datang, ya, selamat Ibu. Datang, Ibu. Enggak apa-apa Ustaz. Iya, monggo, dipersilakan. Enak kalau duduk saja ini tidak enak, ini harus berdiri dulu. Iya, monggo. Iya, mohon izin Ibu. Iya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi ini memang sebagai suatu tetap semua diberikan, jadi empat-empatnya ini, tetapi ada porsinya masing-masing. Taruhlah contoh yang kelas bahasa misalnya, taruhlah 2 jam. Kalau kurikulum normalnya, nasionalnya, kalau bahasa Inggris itu 4 jam. Nah, untuk di yang lain mungkin nanti ditambahi porsinya. Khususnya kelas bahasa, mungkin nanti bahasa Arabnya masuk, bahasa Jepangnya masuk, bahasa Mandarinnya masuk di situ semuanya. Kelas tahfidz juga begitu. Nanti saya akan sampaikan bahwa bagaimana orkestra pembelajaran time schedule-nya yang ada di SMP YIMI. Nah, melihat beberapa prestasi terakhir yang sudah dicapai oleh anak-anak, yang paling banyak prestasinya itu di bahasa. Nah, potensi anak-anak kami itu di bahasa. Setiap sekolah memiliki keunikan, memiliki potensi masing-masing. Tetapi bagaimana kami berpandangan, oh ini kelas bahasa anak-anak prestasi yang olimpiade bahasa Inggris banyak, olimpiade matematika juga banyak. Wah, ini harus dibentuk kelas-kelas khusus, kelas-kelas bahasa yang nanti pengarahannya adalah baik prestasi akademik, non akademik dan kualitas lulusan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan bahwa di tahun ajaran ini sebuah prestasi yang kami juga tidak menyangka bahwa
Dan kami juga tidak mengira bahwa Radar Surabaya ini memberikan apresiasi kepada YIMI, terutama baik di SMP, SD maupun TK ini sebagai salah satu lembaga pendidikan yang unggul. Sebuah motivasi buat kami, sebuah cambuk buat kami untuk mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah ada. Saya lanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati. Visi besar daripada sekolah ini adalah terwujudnya sekolah berprestasi, berbudaya, berkualitas dalam pengetahuan dan life skill yang berlandaskan iman dan takwa. 3 besar: berprestasi, berbudaya, dan juga berkualitas. Berprestasi ini bagaimana caranya kami sampaikan kepada guru kami? Saya datang, saya harus menang. Nah, ini slogannya yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kami. Saya datang, saya berkompetisi, dan saya harus menang. Itulah sebagai kalimat slogan yang motivasi anak-anak kami untuk selalu berprestasi. Berbudaya, tentu budaya di rumah, di sekolah, sebagian besar anak-anak menghabiskan waktu di sekolah. Budaya-budaya ini sebagai untuk membentuk kebiasaan, perilaku, karakter daripada anak-anak. Berkualitas melalui pembelajaran yang dibentuk tadi ada beberapa kelas, yang pada intinya adalah kembali kepada penguatan pendidikan karakter keagamaan. Nah, ini misinya sekolah: mengembangkan potensi bakat minat peserta didik, menjadi juara di setiap lomba akademik, menumbuh kembangkan budaya sekolah, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, menerapkan kurikulum muatan lokal, nasional, dan berbasis pesantren. Kalau boleh saya katakan, di sekolah ini sekolah rasa pesantren. Kami masukkan muatan-muatan pesantren, salah satunya taklim muta'alim, kemudian hadis, hafalan hadis, kemudian bahasa Arab, nahwu, sorof. Nah, ini saya kalau nahwu sorof nanti yang lebih detail dalamnya nanti guru bahasa Arab. Nah, itu kita masukkan muatan-muatan pesantrennya Bapak Ibu. 30% daripada muatan kurikulum nasional kita masukkan pembelajaran pesantren. Melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan berbahasa asing. Nah, 2 tahun sudah kita uji cobakan, bahasa Jepang sudah jalan, dan alhamdulillah di berbagai kegiatan anak-anak sudah bisa perform, anak-anak sudah bisa dialog dengan bahasa Jepang, meskipun karena memang pelaksanaannya masih di kegiatan eskul. Tetapi tahun depan kita sudah masuk di dalam kelas intrakurikuler. Nah, ini Bapak Ibu visi, misi, dan tujuan daripada masing-masing kelas. Pembelajaran berkualitas, pengetahuan dan life skillnya. Nah, kemudian misinya, tujuannya terciptanya pembelajaran kolaboratif, nasional, lokal, dan pesantren, dan penekanannya adalah bagaimana terwadahinya bakat minat peserta didik, kemudian agar anak-anak menjadi anak yang memiliki perilaku adab yang baik bagi seluruh warga sekolah. Ini yang sudah kita laksanakan sebagai dasar daripada beberapa kelas peminatan. Nah, untuk kelas bahasa ini tidak cukup dengan guru yang ada di internal Bapak Ibu. Karena apa? Penguatan ini tidak cukup dengan guru SDM yang ada di sekolah, tetapi harus didatangkan penutur asli. Nah, taruhlah bahasa Inggris, kita datangkan native penutur asli. Bahasa Jepang tahun kemarin kita datangkan semuanya sebagai motivasi bahwa saya belajar bahasa itu ya ini loh, ada orangnya, karena seeing is believing. Nah, melihat itu percaya. Kalau guru ini saya ngajar ya Ustadz ngomong bahasa Inggris, ada tak Ustadz gurunya bahasa Inggris Ustadz, yang dari penutur aslinya ada tak Ustadz? Ya ada, kita datangkan. Nah, itu sebagai untuk motivasi anak-anak untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang. Tujuannya apa? Menjadi anak-anak yang mampu berbicara,
terampil baik lisan maupun tulisan untuk di bahasa. Kemudian berprestasi. Nah, ini juga sebagai tadi saya sampaikan bahwa potensi anak didik kami itu di bahasa. Tentu ketika nanti kelas di bahasa harus ikut nanti sebagai pioner, sebagai anak-anak yang nanti akan ikut di berbagai lomba, terutama dalam bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kemudian kelas tahfidz. Nah, kelas tahfidz ini dalam kelas proses reguler yang sudah jalan itu dilaksanakan mulai 6:30 sampai dengan jam 8. Jadi proses pembelajaran yang ada di SMP YIMI, pertama kali anak-anak datang jam 6:30 sampai dengan jam 8 itu pasti ngaji. Oke, sesuai dengan jilidnya masing-masing. Karena nanti akan diobservasi awal sampai sejauh mana sih capaian hafalannya, apakah sudah juz 30 selesai, juz 1, 2 dan seterusnya. Nah, jadi jangan khawatir nanti ketika ikut kelas bahasa anak saya nanti masih dapat tahfidz atau tidak. Masih, Bapak Ibu, masih. Karena sekolah ini menerapkan 3 dalam proses pembelajaran, 3 yang diterapkan. Pertama, kecerdasan spiritualnya. Sebelum masuk ke pembelajaran, sebelum masuk ke intelektual kognitifnya anak-anak, diisi dulu dengan membaca Al-Quran. Karena apa? Anak-anak insya Allah masih bisa kita bentengi, masih bisa kontrol dirinya, masih bisa. Ketika 3 ini masih kita ajarkan. Yang pertama apa? Masih rutin kita ajarkan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, masih kita ajarkan untuk sholat. Dan ketiga, bersedekah. Nah, salah satunya yang kita ambil ketiga-tiganya itu. Kalau pagi ya harus ngaji, sholat duha, sholat hajat. Kemudian siangnya sholat duhur berjamaah. Kemudian asarnya sholat asar berjamaah. Jadi hukumnya kalau sholat sunnah, kalau sholat ya wajib, ini sholat wajib berjamaah, harus jamaah dan tidak boleh telat. Nah, kelas tahfidz, ini targetnya syukur bisa 10 juz. Nah, jadi 3 tahun di sini sudah harus bisa 10 juz. Tetapi tentu ada beberapa target minimal, ada target maksimal. Nah, yang terakhir kemarin anak kami itu di Tasmi insya Allah sudah sampai juz ke-7 kalau tidak salah, juz 31 sampai dengan 7. Nah, itu Bapak Ibu untuk kelas tahfidz. Kemudian entrepreneur ini juga begitu Bapak Ibu, bagaimana anak-anak ini di eranya sekarang tidak cukup kemampuan secara kognitif, tapi juga harus dibekali jiwa wirausaha, skill, kemampuan, bakat ini perlu diasah sebagai nanti bekal hidupnya anak-anak ke depan. Kalau dulu mungkin saya pokoknya pinter gitu sudah cukup. Nah, kalau dulu kami orang-orang tua pokoknya sinau, pokoknya pinter. Nah, kalau sekarang saya rasa soft skill ini penting. Bakat, keahlian ini penting. Nah, makanya melalui kelas entrepreneur ini yang ada di SMP YIMI ini anak-anak diajari bekal. Nah, sekarang pun kita sudah ada melalui kegiatan wali siswa mengajar, melalui alumni mengajar, anak-anak diajari bagaimana sekolah ini tidak cukup dengan pengetahuan pendidikan yang ada di sekolah, tapi harus dibuka wawasannya anak-anak untuk tahu bagaimana pendidikan itu di dunia usaha harus dibuka wawasannya. Kemudian fokusnya di mana? Ya tata rias, tata busana, desain, food and beverage, kemudian fotografi dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu fokus kami. Nah, inilah Bapak Ibu orkestra pembelajaran yang ada di SMP YIMI. Jadi kalau yang pertama adalah tahfidz Al-Quran, kemudian sholat duha dan hajat. Jadi 6:30 sampai jam 8 itu tahfidz Al-Quran dan TPQ ngaji. Tetapi sebelum masuk
harus seperti apa password anak-anak. Passwordnya apa? Setiap hari pasti ganti passwordnya. Jadi kalau masuk gitu anak-anak store, misalnya tomorrow I'm going to have final test, tomorrow I'm going to have daily test. Nah itu harus disetorkan ke gurunya password untuk masuk. Tetapi sebelumnya sholat asar sehari sebelumnya, taruhlah hari Selasa misalnya, berarti Senin sore asar, setelah sholat asar anak-anak didrillingkan passwordnya, didrillingkan oleh gurunya, diajari oleh gurunya untuk melafalkan dan juga artinya. Paginya anak-anak harus nulis, kemudian juga harus menyetorkan kepada gurunya. Itu sebagai salah satu penguatan-penguatan di bidang bahasa, terutama bahasa Inggris. Jadi kalau sehari dapat 1, kemudian 1 bulan dapat 20 kata, 1 tahun mungkin 100, berapa berarti? 12 kali 2, nah 140, 200 ya, 240 kalimat, bukan kata, kalimat 1 tahun sudah berapa. Nah itulah yang salah satu penguatan-penguatan bahasa yang nanti kita ajarkan di SMP IMI Bapak Ibu. Nah ini sholat duha, proses KBM, kegiatan eskul, jadi 0.30, 6.30 sampai jam 8 ngaji, kemudian jam 8 sampai dengan jam 8.20 sholat duha dan hajat, 8.40 sampai jam 12 kegiatan KBM, isoma jam 12 sampai dengan jam 1, kemudian jam 1 sampai dengan jam 3 lanjut sholat asar, kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Nah, Pak opo gak capek, opo gak bosen Pak anak-anak itu. Nah, memang kegiatannya dari pagi sampai sore, tetapi bagaimana aktivitasnya berbeda Bapak Ibu. Kalau pagi yang dibuka Al-Qur'annya, ngajinya, kemudian balik ke pengetahuannya, intelektualnya, sore ke emosionalnya yang digali. Jadi ketiga kecerdasan spiritual, kemudian intelektual, kemudian emosionalnya yang kita lakukan dalam orkestra pembelajaran. Nah, Bapak Ibu. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan terkait untuk kelas peminatan. Mungkin nanti jenengan lebih banyak berkonsultasi, berkomunikasi dengan Ibu Ratna terkait untuk hasil, mungkin nanti hasil psikotesnya. Nah saya mungkin nanti tidak terlalu banyak, silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum nanti ke Bu Ratna, biar nanti waktu untuk konsultasinya ini lebih banyak daripada nanti saya. Kalau saya sih teknis daripada kelas peminatan saja, kalau untuk hasil psikotesnya nanti sebagai pijakan untuk pemilihan kelas itu. Saya rasa itu Bapak Ibu yang perlu awal kami sampaikan terkait beberapa kelas peminatan. Terima kasih. Yeah, baik, terima kasih Ustadz Ainun Naim. Tepuk tangan dong untuk Bapak Kepala SMP IMI Gresik. Ya, luar biasa sekali sudah disampaikan tentang orkestra pembelajaran yang didesain mulai dari pagi ya dan sampai kegiatan sore juga di kelas klub dan ekstra juga ngoten. Jadi memang kita sediakan 1 hari full itu memang untuk fokus ke anak-anak Bunda. Jadi siaplah untuk menjadi bagian besar keluarga besar SMP IMI. Terkait yang disampaikan orkestra pembelajaran dan juga kelas peminatan, Ibu Bapak apakah ada yang ingin di-sharingkan? Kelas peminatan itu bagaimana sih, atau orkestra pembelajaran itu bagaimana sih? Apakah benar anak-anak itu tidak bosan seharian terus di SMP IMI? Mungkin ada yang mau disampaikan atau di-sharingkan, nanti bisa di-sharingkan dengan Bapak Kepala SMP IMI. Monggo, ada yang mau bertanya? Monggo. Monggo Bunda, disilahkan. Nggih, monggo. Ada yang bertanya, Bunda? Permisi. Tidak apa-apa. Ada yang bertanyakan terkait kegiatan tersebut? Monggo Bunda. Apa sudah sangat memahami ya yang disampaikan Bapak Kepala SMP IMI Gresik? Monggo Ayah, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ini
ayahnya nih sama bunda sudah sarapan apa belum ya? Kok lemes semuanya aja. Iya, Sabtu weekend gini kerja atau ini cuti khusus untuk SMP YIMI nih? Ya, perlu saya sampaikan kembali ya, SMP YIMI dengan moto oke agamanya, top pendidikannya. Jadi paket komplit yang mau mahir di oke agamanya dan juga top pendidikannya. Ayah semuanya nih bisa kita tepuk semangat dulu ya. Iya ya, ngantuk kayaknya. Bisa bunda, ayah tepuk semangat. Ayah, semangat. Iya, SMP YIMI oke agamanya, top pendidikannya loh ya bunda. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, ini ayahnya sama bundanya mungkin sudah paham sekali yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMP YIMI. Saya sampaikan kembali, ada yang mau ditanyakan? Sampun, langsung ke materi yang kedua nje. Piripun Ustaz? Iya, harusnya ada tanya jawab, Bu. Iya. Dan kepala sekolahnya itu rada berpikir gitu. Iya. Iya. Ben, ada yang mau disaringkan? Biar mikirnya agak keras gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan tidak bertanya, saya wis ya sudah Bu Tuti jalan gitu. Monggo Bapak Ibu. Monggo ayah bunda. Monggo. Karena saya rasa nanti mungkin kalau di awal belum ini, tapi ketika nanti sudah ada perjalanan dan lain sebagainya pasti ada yang ditanyakan. Monggo kalau ada yang ditanyakan, monggo saya buka ini sebelum nanti ke Bu Ratna. Disilahkan bunda. Monggo. Bunda dari Raja. Ada ditanyakan bunda? Oh boten sudah. Monggo ayah. Pripun saat ini sudah paham sekali sepertinya ya. Kita langsung ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Ratna Eliawati, MSI Psikolog ya. Nanti terkait dengan hari ini pelaksanakan tes Ananda yang sudah diteskan hari ini, nanti bisa ditanyakan juga hasilnya atau seputar apa itu fungsi dari tes peminatan. Kepada Ibunda, Ibu Ratna disilahkan. Tepuk tangan dulu dong, biar semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya punya kesempatan berhadapan dengan Bapak Ibu wali murid JIMI, SMP JIMI. Nah, pada kesempatan kali ini tugas saya adalah menjelaskan data yang nanti Bapak Ibu terima terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, bahwa tahun ini JIMI menerapkan 3 bidang peminatan, yaitu kelas tahfidz, entrepreneur, dan bahasa. Demikian nggih Pak nggih? Ya, jadi ada 3 kelas ini. Nah, ini mungkin satu-satunya ya Pak ya di Gresik ya Pak ya. Yang di SMP lain belum ada ya. Oh, jadi spesial memang. Nah, alhamdulillah kalau memang ada peminatan secara khusus langsung diarahkan. Kenapa? Karena SMP ini kan peralihan dari SD ya, SD ke SMP. Ini sebenarnya anak-anak ini bukan fase yang sederhana. Artinya SD itu fase laten, fase anak-anak tenang, mastery learning. Artinya fokus ke bapak ibu gurunya, karena dia ingin tahu matematika itu seperti apa penguasaannya, bahasa itu seperti apa, agama seperti apa, dan seterusnya, mastery learning. Sehingga idola mereka itu adalah bukan orang tuanya tapi bapak ibu gurunya. Makanya lebih mendengarkan apa yang disampaikan bapak ibu gurunya dibandingkan orang tuanya. Itu kalau SD ya. Nah, SMP ini ada suatu fase yang lonjakan yang cukup luar biasa dari aspek hormonal. Kalau SD itu masih tenang, anteng ya, tidak pernah geger sama orang tuanya. Nanti SMP ini sudah mulai ya Bapak Ibu ya, jangan kaget dan harus menyiapkan diri tidak lagi di atas anak-anak tapi setara dengan anak-anak. Ini konsep utamanya. Artinya bahwa pada saat SMP anak-anak ini arahnya bukan ke guru lagi tapi ke teman-temannya. Teman-teman menjadi referensi anak-anak dalam berperilaku.
Ini kaitannya nanti dengan peminatan. Artinya apa? Anak-anak itu lebih teman-temannya itu lebih didengarkan, lebih diutamakan. Oleh karena itu, orang tua sama sekali jangan sampai menjelekkan teman-temannya. Kalau temannya dijelekkan, dia pasti akan pro dengan teman itu. Jadi kalau ingin anaknya terpisah dari teman yang dalam tanda kutip menurut bapak ibu berbahaya dalam banyak hal atau dari value yang bapak ibu miliki, maka jangan menjelekkan anak tersebut. Caranya bagaimana? Menggandeng anak tersebut supaya ada dalam satu wadah sehingga bisa dipantau secara langsung agar hal-hal yang membahayakan itu kemudian bisa tersisihkan. Ini prolog dulu ya sebelum saya jelaskan hasil psikotesnya nanti seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu dia. Nanti masalahnya di sini nanti begini. Pada saat ada peminatan, 3 peminatan, yaitu tafid, entrepreneur, sama bahasa. Nanti jangan-jangan itu teman-teman ya, bukan karena dirinya sendiri. Oleh karena itu, kenapa sekolah ini kemudian men-screening dengan psikotes supaya betul-betul apa yang dimiliki anak ini sudah mulai diasah sejak dini, bertahap sampai kelas 3, sehingga pada saat nanti di SMA sudah bisa menentukan dirinya kira-kira mau ambil apa untuk penguatan perkembangan kemampuannya. Nah, kemudian kalau sekarang di psikotes, apa sih yang nanti dihasilkan dari psikotes itu, atau apa yang diteropong dari psikotes itu? Jadi di sini ada 3 aspek yang diteropong dari psikotes itu. Satu, aspek internal. Kenapa saya katakan internal? Karena yang namanya IQ, intelektual, itu murni berasal dari aspek genetik. Bapak, ibu disupport oleh faktor eksternal yaitu gizi dan seterusnya. IQ ini merupakan basic seseorang melakukan semua aktivitas itu basicnya IQ. Bahkan sampai dengan pembelajaran yang namanya vicarious learning. Vicarious learning itu adalah pembelajaran di mana anak hanya melihat saja, dia langsung bisa menyerap apa yang harus dilakukan. Ada anak-anak yang cepat seperti itu. Jadi mungkin ibu bapak kadang-kadang bingung ya, kenapa anak ini bisa banyak hal sedangkan saya tidak pernah ngajari. Mungkin dia belajar melalui cara vicarious learning. Dia belajar dari orang tuanya, dia melihat, mendengar, dia belajar dari teman-temannya, dia belajar dari tetangga kiri kanan. Kemudian dia ambil suatu kesimpulan yang kemudian itu dijadikan regulasi, diserap sama dia, diseleksi, diatur sama dia, mana yang cocok buat dia, maka diterapkan. Nah, bisa jadi vicarious learning ini dilakukan oleh anak bapak ibu. Ini artinya anak-anak yang cerdas. Kenapa? Karena dengan bahasa nonverbal saja dia langsung bisa cepat belajar. Nah, kalau intelektual ini diantaranya adalah vicarious learning itu juga aspek atau istilah saya itu wadah ya, wadah yang ada di kepala seseorang. Wadah ini terbagi paling kasar menjadi 3 bagian: kurang, cukup, tinggi, lebih. Jadi wadah otaknya anak-anak ini ada 3 kategori itu. Apakah kurang, apakah sedang, ataukah apakah tinggi? Jangan dikira yang tinggi ini pasti paling berhasil. Jangan dikira itu. Yang rendah ini tidak berhasil. Jangan dikira itu. Karena semua aspek ini punya komponen keberuntungannya sendiri-sendiri dan punya banyak sektor di luar bawaan, aspek bawaan genetik ini yang mendukung keberhasilan penguatan ketiga aspek ini, ketiga kategori ini. Di antaranya adalah orang tua. Orang tualah kemudian yang bisa memaksimalkan apakah anak berada dalam kondisi kurang, apakah anak dalam kondisi sedang, ataukah anak dalam kondisi kemampuannya di atas rata-rata. Nah, sebenarnya kalau kemampuan anak di atas rata-rata, ini orang tuanya harus kerja keras. Kenapa? Anak ini otaknya akan selalu lapar, iya kan?
Diberi pengetahuan sedikit kurang, diberi pengetahuan sedikit kurang. Akhirnya orang tua harus banyak mencarikan literatur, referensi, dan menyibukkan anak sehingga otaknya ini tidak sampai kosong. Bahaya kalau otak anak ini kosong, dia akan mencari pembelajaran yang tidak diketahui orang tua, yang mungkin tidak terlalu cocok buat dia. Ini ya kalau tinggi. Kalau rata-rata ini alhamdulillah enaknya apa? Nyaman sudah. Dia nggak butuh, orang tua nggak butuh kerja keras, tapi orang tua hanya butuh mengawasi saja, memaksimalkan apa yang sudah dimiliki. Nah, beda dengan yang kurang. Kalau yang kurang memang orang tua harus mencarikan jalan keluar yang pas buat kemampuan anak. Artinya, anak yang kurang mungkin orientasinya bukan akademis, tapi orientasinya ada di aspek yang lain, yaitu mungkin entrepreneur dan seterusnya. Jadi itu yang harus dikenali. Dan jangan sampai menyalahkan apapun hasil yang diperoleh anak. Kalau pertanyaan orang tua adalah, apakah itu hasil maksimal dari kemampuan anak? Tergantung pada, jawabannya adalah tergantung pada saat pelaksanaan psikotes sekarang ini, apakah anak dalam kondisi sehat? Kalau anak dalam kondisi sehat, tadi pagi sarapan misalnya, hatinya senang, insya Allah hasilnya sesuai dengan kemampuan anak. Tapi kalau tadi malam rewel, mau berangkat bermasalah, terus anak kelaparan, misalnya lapar, maka konsentrasi anak akan berkurang. Nah, bila demikian yang terjadi, kemungkinan hasilnya tidak maksimal. Kemungkinan mungkin 1 tahun lagi perlu dites ulang untuk mendeteksi apakah yang kemarin itu, yang kondisi anak pada saat psikotes tidak maksimal itu, bisa dilihat hasil maksimalnya seperti apa. Seperti itu. Kenapa? Ini penting karena menurut saya sudah dari SD itu TK ke SD itu harus dipantau supaya kita bisa mengklasifikasikan. Kita mau menuangkan isi sebanyak-banyaknya, kita mau menuangkan isi secukupnya, atau kita hanya mengawasi apakah sudah terisi atau tidak. Itu adalah salah satu makna dari pemeriksaan psikologis. Kalau kita punya data, enak. Apa yang harus kita lakukan? Kita segera tahu persis peta yang dimiliki oleh anak. Tapi kalau tidak tahu, bagaimana kemudian kita harus bersitegang terus dengan anak, gara-gara antara harapan orang tua dengan kemampuan anak itu berbeda sama sekali. Nah, ini yang berbahaya. Kalau kemampuan anak dengan harapan orang tua berbeda, ini dampaknya akan ke anak. Nah, kenapa saya masih pakai tes intelektual, di mana banyak informasi yang mengatakan bahwa banyak hal yang penting dalam kesuksesan seorang. Iya memang, tapi saya kenapa tetap bersiteguh bahwa tes intelektual ini penting. Yang orang lain menganggap bahwa ini masalah konvensional, saya menganggap ini penting karena itu peta buat kita. Peta buat kita mau diapakan anak ini dengan peta itu. Walaupun memang untuk keberhasilannya tadi sebagaimana yang saya katakan tergantung pada banyak faktor. Nah, peta ini terdiri dari 8 susunan struktur. Jadi IQ anak, yang namanya IQ muncul angka. Tapi ini ada 9 struktur, 8 struktur yang menunjang IQ ini. Yaitu struktur pertama apa? Kemampuan pengambilan keputusan. Itu kemampuan yang pertama. Sejauh mana anak cepat, punya percaya diri, dan cermat mengambil suatu tindakan, pilihan, kegiatan, itu tergantung pada struktur yang pertama ini. Struktur yang kedua, daya tangkap. Saat dia berada di kelas, mendengarkan gurunya, seberapa cepat apa yang disampaikan oleh gurunya sampai masuk di kepalanya. Itu struktur yang kedua, kecepatan proses dari yang dijelaskan atau dari yang dibaca atau dari yang didengarkan sampai ke otak. Itu struktur yang kedua. 1, pengambilan keputusan. 2, daya tangkap. Yang ketiga, logika berpikir. Ini berkaitan dengan apakah anak bisa memilah. Ini penting, ini tidak penting. Ini penting, ini tidak penting. Ini namanya adalah sejauh mana anak mampu menetapkan skala prioritas
dari apa yang akan dilakukan. Ini kemampuan yang ketiga. Nah, kemudian kemampuan yang keempat adalah bahasa. Bahasa ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi. Dia cepat nggak memahami apa yang disampaikan orang lain atau sering salah paham. Dia mampu nggak menuliskan pengetahuan yang diserap, ataukah dia tidak mampu menuliskan secara lancar. Ini bahasa, kemampuan bahasa. Nah, kemudian setelah kemampuan bahasa adalah yang berikutnya adalah kemampuan logika berhitung. Logika berhitung. Oh, sebelum logika berhitung itu daya ingat dulu, daya ingat. Daya ingat itu kecepatan menghafal sesuatu. Berapa lama anak sesudah menghafal itu tetap bertahan di kepalanya atau kemudian hilang. Nah, itu logika berhitung. Selanjutnya adalah itu adalah logika daya ingat. Kemudian adalah logika berhitung. Logika berhitung itu berkaitan dengan logika matematika. Ada anak yang mempunyai kekuatan matematika tinggi, ada anak yang mempunyai kekuatan matematika lemah. Nah, ini kaitannya dengan logika berhitung. Kelihatannya logika berhitung, tapi itu berkaitan dengan konsentrasi, berkaitan dengan kemampuan mengutak-atik operasi hitung dan seterusnya. Nah, kemampuan ketujuh adalah logika analisa. Kalau yang ketiga tadi logika berpikir, kalau ini logika analisa. Ini tujuannya adalah sejauh mana anak mampu mengkritisi sesuatu yang dianggap bermasalah, yang butuh suatu penyelesaian. Itu logika analisa. Nah, yang terakhir adalah sejauh mana anak bisa belajar dari pengalamannya. Jadi 8 struktur itu yang kemudian akan beroperasi pada diri anak, sehingga kemudian dia akan menampilkan dirinya di hadapan lingkungan sekitarnya. Jujur, walaupun bukan psikolog, pasti semua orang bisa menilai dalam satu bahasa yang umum atau generalis. Oh, ini pinter, oh ini enggak pinter, oh ini cukup-cukup saja. Sekilas semua orang bisa. Semua orang punya insting untuk bisa menilai itu. Oh, ini cepat di logikanya, tapi ini kurang di bahasanya. Oh, ini cepat di analisanya, tapi ini kurang di sini. Semua orang bisa. Tetapi apa yang kuat, apa yang lemah, itu mungkin butuh ilmu tersendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, butuh alat, butuh informasi, butuh istilah yang menerjemahkan semua yang Bapak Ibu sudah diketahui secara instinktif. Nah, dari 8 struktur penunjang tadi, kemudian dari hasil psikotes nanti akan menunjukkan mana anak-anak yang kuat di segi tahfidz. Kira-kira tahfidz itu dibutuhkan apa yang kuat? Memori, ingatan. Jadi apa yang diingat itu tidak cepat lepas gitu. Yang memorinya kuat otomatis, jadi yang nilainya di atas 6 ya, otomatis bila dia menghafal sesuatu maka akan tetap bertahan lama di kepalanya. Itu kalau memorinya kuat. Nah, itu tahfidz mungkin butuh itu. Jadi ada tahfidz ya. Kalau tahfidz itu selain ingatan dibutuhkan juga kemampuan analisa. Kenapa kemampuan analisa atau mengkritisi? Kan ada kata-kata yang sama di setiap surat, kan begitu ya. Bagaimana dia membedakan ini kaitannya dengan surat ini kaitannya dengan surat ini. Jadi kemampuan analisa. 2 pendukung untuk kemampuan tahfidz. Satunya adalah umum, kecerdasan umumnya dia, kemampuan mengingat dia, dan yang kedua adalah kemampuan untuk menganalisa apa yang dihafalkannya sehingga penempatannya pas. Itu kalau tahfidz. Nah, kalau entrepreneur yang dibutuhkan tonggak yang mana dari struktur intelektual? Kalau entrepreneur adalah kemampuan mengambil keputusan dan rasa percaya diri. Itu kemampuan penunjangnya. Selain itu, kemampuan belajar dari pengalaman.
Jadi apa yang sudah dilakukan, bagaimana dia cepat mengevaluasi, kemudian melakukan suatu gebrakan yang baru. Bagaimana dia mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, melakukan gebrakan yang baru. Itu penunjang dari entrepreneur. Sedangkan bahasa, maka yang dibutuhkan adalah kemampuan bahasa itu sendiri, logika bahasa itu sendiri, dan daya tangkap dia terhadap sesuatu. Nah, dalam konteks pengumpulan aspek-aspek ini, maka itu menjadi dasar internal anak apakah lebih sesuai ke tahfidz, ke entrepreneur, atau ke bahasa. Namun jangan dianggap bahwa masing-masing ini ada kelemahannya. Memang iya, cuman untuk posisi sekarang yang namanya karir path atau jenjang karir itu tidak sekonvensional dulu. Kalau dulu orang itu bagus jadi pegawai negeri, jadi dokter, jadi ahli hukum, jadi guru, jadi itu bagus. Kalau sekarang semua aspek kehidupan itu justru bisa memberikan hasil atau memberikan nafkah yang cukup bagi setiap orang, asal kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki ini. Contoh, dulu orang berpikir eksakta itu jauh lebih kuat dibandingkan bahasa kelas IPS, ya kan? Dulu itu konvensional, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang yang berhasil itu justru banyak dari jurusan bahasa, yang namanya copywriter, content creator, yang namanya MC dan seterusnya. Itu karir-karir yang tidak sederhana, yang sekarang itu justru banyak diminati dan booming gitu loh. Setiap orang membutuhkan itu. Dulu orang menganggap remeh kemampuan bahasa, tapi sekarang justru malah melejit gitu loh. Justru berada di tingkat atas peminatan Gen Z yang memilih poin-poin itu sebagai karir. Nah, oke, Bapak Ibu, itu aspek internal, intelektual yang mendasari bagaimana nanti peminatan itu dipilih oleh anak-anak. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah mengukur minat. Kalau minat itu secara eksternal ya Ibu ya, sejauh mana sih dia minat dengan masing-masing ini, lebih kuat mana di antara ketiga ini yang diminati oleh anak. Nah, itu juga diukur melalui instrumentasi. Ada sejumlah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih sesuai dengan apa yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, aspek minat ini kenapa saya katakan sebagai aspek eksternal? Contoh sederhana, kenapa ada keluarga dokter, kenapa ada keluarga hukum semua yang sarjana hukum, kenapa ada keluarga yang guru semua? Ini karena dia melihat gitu loh, melihat, menyenangi, kemudian menjadikan itu sebagai bagian dari yang diinginkan untuk menjadi bagian dari cita-cita karirnya. Jadi minat, instrumen minat ini adalah aspek eksternal. Maka dari itu nanti pengambilan keputusan yang akan saya lakukan di rekomendasi itu basically berdasarkan atas aspek intelektual, karena itu yang beroperasi lebih kuat. Adapun kalau sampai dengan nilai antara intelektual dengan minat terlalu tinggi nilai minatnya, mungkin baru itu saya letakkan pada posisi rekomendasi. Kenapa demikian? Karena orang yang minatnya tinggi namanya overachievement, dia akan bisa melampaui kemampuan basic yang dia miliki. Orang kalau minatnya tinggi, jungkir balik itu bisa. Saya nggak nyangka ternyata ada klien saya yang IQ-nya 88 itu bisa diterima di ITS. Tapi apa yang dia lakukan? Tidak pernah tidur sejak SMA itu, jungkir balik untuk sampai pada cita-citanya itu, dan akhirnya diterima di ITS dan lulus dengan jangka waktu yang sama dengan teman-teman yang lain. Padahal IQ-nya cuman 88. Cuman ada tambahannya ya. Kenapa dia bisa berhasil itu? Dia bisa berhasil itu diantara tambahan penguatan otaknya itu hafalan Quran. Jadi hafalan Quran itu ternyata memiliki nilai yang cukup signifikan dengan peningkatan kemampuan otak. Waktu saya praktek di PHC, jadi di Surabaya,
Itu ada klien saya yang selalu menggunakan akupuntur untuk meningkatkan kekuatan otaknya. Lama berselang 1 tahun saya tes lagi, memang ada peningkatan, tapi tidak lebih dari 5 poin. Dari 84 ke 89. Padahal akupunturnya rutin selama setahun. Tapi beda dengan yang hafalan Quran ini ya. Yang hafalan Quran ini lompatannya itu lebih dari 8 poin. Artinya dari 89 menjadi 97, 95. Jadi lompatannya lebih tinggi dengan hafalan Al-Quran. Peningkatan IQ-nya. Ini sejumlah kan saya yang saya amati itu terjadi seperti itu. Jadi artinya kalau anak bapak ibu mengambil tahfiz, kemungkinan dia akan siap untuk belajar apapun setelah kelas ini diambil gitu loh. Jadi sesudahnya mungkin tidak akan ada masalah yang signifikan lagi gitu loh, karena dia sudah tahu kapasitasnya sudah terasah gitu loh. Ini dari sejumlah penelitian yang saya lakukan pada klien-klien saya. Nah, kemudian masalah konsistensi. Persoalannya minat anak ini kan naik turun ya. Yang penting satu hal, kendalikan minat anak bapak ibu nanti pada pemilihan ini dalam konteks teman-temannya. Loh, karena temanku milih ini, karena teman, jangan sampai itu terjadi. Ya, itu yang pertama yang bapak ibu perlu waspadai. Jangan sampai teman menjadi referensi. Kenapa? Toh dalam satu lingkup ini kan masih sering ketemu gitu loh. Jadi tidak masalah berbeda, nanti malah kaya saling bertukar pengalaman. Itu yang pertama, hindarkan pemilihan berdasarkan atas teman-teman. Kemudian yang kedua, hindarkan bapak ibu konflik sendiri dengan anak karena masalah pemilihan ini. Basic yang harus bapak ibu jelaskan ke anak adalah, mungkin bapak ibu lihat hasil psikotesnya dulu, kemudian bisa bapak ibu pertimbangkan. Pengambil saya hanya merekomendasikan dengan catatan agar anak tidak beresiko jangka panjang dari pengambilan jurusan ini. Bapak ibulah penentunya. Kalau kemudian bapak ibu tidak setuju dengan apa hasil psikotes yang disarankan, mungkin sebelum mengambil keputusan perlu diskusi dulu dengan guru BK yang ada di sini, yang mungkin bisa memberi penjelasan lebih jauh. Ataukah kalau mungkin ada sejumlah beberapa orang, mungkin pihak sekolah bisa mendatangkan saya untuk kemudian ya fokus grup pegang hasil, kemudian ayo kita diskusikan yang bertentangan. Tapi nanti sesudah semuanya selesai ya Pak ya, sehingga nggak gerencal-gerencil itu ya istinya ya. Jadi seperti itu, nanti bisa didiskusikan. Yang penting jangan sampai kemudian bapak ibu konflik gara-gara harapan bapak ibu dan harapan anak jauh menyimpang. Karena ini kan yang penting tujuannya untuk anak ya, yang penting anak. Nah, kenapa peminatan ini penting dari awal? Supaya anak sudah mulai fokus sejak dini, sehingga aspek masalah anak SMP yang artinya pengembangan aspek hormonalnya itu besar, sehingga masalah teman-teman ini memberikan pengaruh yang buruk akan tersisihkan dengan peminatan ini, sehingga fokus pada peminatan ini dan bapak ibu tinggal mengembangkan saja apa yang dimiliki anak. Jadi enaknya ya di sekolah yang spesial ini kan semuanya bisa diserahkan ke guru, tapi kan tidak bisa begitu ya. Kita tetap perlu memantau sejauh mana anak saya ini sesuai dengan koridor harapan kita, yang mana kita juga punya value, punya aturan, punya nilai-nilai, sesuaikan dengan nilai-nilai kita yang selama ini dilakukan, tidak terpengaruhkah oleh teman-temannya ataukah tidak sesuai. Dan bila tidak sesuai, ayo introspeksi diri, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan masalah ini. Jadi itu nanti hasil yang Bapak Ibu terima dari psikotes yang terjadi pada yang sekarang dilakukan oleh anak-anak. Baik, mungkin itu gambaran sekilas, boleh bertanya silahkan. Atau kan mungkin yang berkaitan dengan perkembangan anak atau yang berkaitan dengan psikotes, monggo silahkan kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Bapak, monggo yang mau didiskusikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Ratna, saya ibu dari 3 anak dan alhamdulillah tiga-tiganya Yimi lovers. Artinya yang satu SMP kelas 9, yang satu lagi baru mau masuk kelas 7 nanti. Yang saya tanyakan adalah gini, anak saya yang pertama itu dia tahap belajarnya itu yang perempuan ya, yang mau masuk ini laki-laki. Dia harus belajar dulu baru mendapatkan nilai yang bagus. Dan yang laki-laki ini tipe yang nggak mau belajar, dia main game. Tapi alhamdulillah pada waktu penerimaan rapot dia 3 besar gitu loh. Akhirnya kakaknya sedikit banyak dia merasa kok dia nggak belajar tapi dia bisa ya bun gitu. Dia ada rasa iri sendiri mungkin, maksudnya kok bisa ya sedangkan aku yang harus belajar tekun kok seperti ini gitu loh. Itu sih seperti itu. Saya tuh pengen gimana cara saya untuk menyemangati anak saya yang khususnya ke kakak, bahwa sebenarnya saya tidak membedakan. Kadang saya biarin aja untuk yang anak saya yang laki-laki, sudahlah nak, biarin adik nggak belajar, main game, main PS, tapi dia bisa gitu loh. Terus tapi yang raja ini yang laki-laki, dia itu tipe yang nggak mau belajarnya itu minatnya kurang gitu loh. Dia lebih kalau olahraganya pun kurang. Di saat teman-teman yang lain suka bola, suka basket, suka voli, saya kan khawatir ya, maksudnya karena dia kan anak laki-laki, paling enggak dia tuh ada minatnya. Anak-anak pada main bola, dia tuh main bola gitu loh. Dia tuh berpikirnya gini, ngapain bola satu diperebutkan. Dia tuh udah ya pikirnya seperti itu. Saya tuh kepinginnya, kamu minatnya di mana? Di taekwondo. Saya mendingan berantem, pukul. Laki-laki itu harusnya seperti itu, bukan lari-lari untuk mencari bola, kata dia. Itu yang saya khawatir gitu loh. Maksudnya di saat teman-temannya bermain seperti itu dan pada waktu istirahat, khususnya istirahat, dia tuh ada teman 1-2, dia tuh bercerita tentang perang dunia, tentang untuk kalangan anak SD yang sekarang masih kelas 6, itu bukan waktunya dia untuk bercerita. Bagi teman-temannya itu sangat membosankan. Saya khawatir penerimaan teman-temannya untuk ke dia tuh sangat berhayal tentang perang dunia ke-1, kenapa terjadinya perang dunia 1, itu bukan ininya dulu gitu loh, pembelajarnya. Kok dia sampai sebegitunya. Dan kalau kita perjalanan dari Gresik ke Malang, kalau kita mau liburan, dia tuh selalu bercerita tentang Zeus, tentang sejarah yang ibaratnya kamu tuh belum waktunya level di situ gitu loh. Saya khawatir dia tuh terlalu melampaui, akhirnya membosankan dengan olahraga yang teman-temannya iniin gitu loh. Dia selalu istirahat menyendiri, kadang 1-2 orang. Saya khawatir karena ustaznya sering telepon, mah dia nggak mau jajan. Yang pertama, dia nggak mau berkumpul dengan teman-temannya. Terus yang kedua, dia tidak suka bola, tidak suka basket dan sebagainya. Saya khawatir, makanya untuk pemilihan SMP ini saya khususkan dia yang milih sendiri, dan alhamdulillah dia milih lagi di SMP YIMI. Saya bersyukur karena ini juga salah satu harapan saya dia mau di SMP YIMI, karena melihat kakaknya SMP, insya Allah perubahannya luar biasa di SMP YIMI ini. Apalagi ada kitab kuning, ada segala macam. Saya tuh nggak khawatir dengan pergaulannya, saya khawatir dengan cara berpikirnya yang terlalu kesejarah gitu loh. Bu, dia tuh yang dilihat di handphonenya, dia nggak suka handphone sebenarnya, tapi yang dia lihat di YouTube itu adalah kenapa terjadi perang dunia pertama, kenapa terjadi perang dunia kedua, kenapa Presiden Amerika Serikat terlalu yang itu bukan hal yang dalam pelajaran, itu menjurus ke yang lain gitu loh. Saya khawatir saya di tahap level ya sudah biarin deh, biar dia tahu sendiri. Kadang dia pertanyaan-pertanyaan yang sangat nggak masuk akal, saya jawabnya kadang ya saya butuh untuk Google juga untuk menjawab, karena nggak tahu, bukan ini saya gitu loh. Mungkin karena eranya juga zamannya beda dengan saya dan anak-anak. Saya cuman pengen masukannya gimana Bu Ratna, saya sudah tepat atau belum membiarkan anak saya sudah tidak minat dengan futsal dan sebagainya seperti itu. Situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, saya jelaskan satu-satu aja ya supaya saya bisa langsung menjawab. Baik Bunda, begini Bunda, tadi memang
tidak saya jelaskan tentang gaya belajar, karena itu tidak saya ukur pada proses pemeriksaan psikologi yang saya lakukan sekarang ini. Nah, gaya belajar seorang anak itu ada 3, 1 visual, 1 auditif, pendengaran ya, visual mata, auditif, dan terakhir adalah kinestetik. Nah, anak yang pertama itu tipenya visual. Dia kalau tidak baca, dia kalau tidak mendengarkan dengan seksama, dia kalau tidak mencoba, itu tidak terlalu masuk di kepalanya. Makanya tipenya mungkin tipe visual, sehingga dia kalau tidak rajin kemungkinan tidak akan mendapatkan prestasi sebagaimana yang diharapkan. Nah, yang kedua tipenya adalah kinestetik dan auditif, perpaduan antara kinestetik dengan auditif. Kenapa kinestetik dan auditif? Auditifnya adalah dia tidak perlu terlalu melihat gurunya, dia hanya mendengarkan saja sudah masuk otak gitu loh. Dia melihat apa yang ada di sekitarnya, dia mendengarkan, itu sudah masuk otak. Apalagi dia buka YouTube mendengarkan, bukan melihatnya tapi mendengarkannya, itu sudah masuk otak. Jadi dia tidak perlu rajin, dia tidak perlu seperti kakaknya, dan kakaknya juga tidak perlu seperti adiknya karena tipikalnya beda gitu loh. Nah, kinestetiknya dia otomatis kalau tidak menggerakkan badannya, dia tidak mendapatkan sesuatu pengetahuan yang bisa memuaskan dirinya. Nah, tipikal itu anak yang kedua. Nah, kemudian untuk ketertarikannya pada hal-hal yang di luar anak usianya, menurut saya Bunda perlu berbangga dan tidak perlu mencemaskan. Kenapa tidak perlu mencemaskan? Orang tua ingat ya, segereng hati orang tua ke anak nyambung. Kalau mencemaskan itu positif atau negatif? Negatif. Kalau kita optimis, menguatkan, maka anak juga gereng akan optimis. Dia tidak akan takut belajar apapun gitu loh. Jadi tidak apa-apa. Justru cara orang tua membatasi supaya anak aman itu adalah dengan memberikan tambahan referensi. Ajak ke Gramedia, ajak misalnya kalau dia suka seperti itu, ajak ke tempat-tempat di mana buku-buku yang berkaitan dengan sejarah itu betul-betul memberikan pemuasan pada knowledge-nya. Ajak dia keliling museum ke museum, ajak dia mendengarkan guide-nya, mendengarkan ya karena dia nggak suka baca ya. Jadi mendengarkan sesuatu yang dijelaskan oleh orang lain yang terkait dengan sejarah. Kuatkan itu. Tapi sama sekali orang tua tidak boleh mencemaskan apapun yang terjadi pada anak, bahkan bila anak melakukan sesuatu di luar value yang kita miliki. Kenapa? Pasti kan marah kita ya kalau anak melakukan sesuatu di luar value. Tapi salah kalau kita marah. Kenapa kita marah? Kita harus istilahnya itu mengevaluasi dan harus menunjukkan yang benar yang seperti apa. Bukan kemudian marah menjadi solusi, tapi menuntun gitu loh, menuntun, menguatkan. Karena segereng hati kita nyambung loh ya. Segereng hati kita itu sampai dengan jarak 350 km. Ibu di sini, bapak di Jakarta, gereng itu anak sudah nyambung, anak loh. Tapi antara anak, kalau suami istri tidak, tapi kalau anak dengan orang tua itu dalam jarak jauh, gerengnya itu nyambung gitu loh. Karena mau tidak mau ada ikatan-ikatan yang kadang sulit kita lihat secara mata, secara kasat mata. Jadi itu kuatkan saja, tidak perlu dikhawatirkan. Justru malah ibu perlu berbangga. Kenapa? Karena anak punya minat yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi itu ya Bunda ya, kenapa berbeda? Insya Allah akinya, kalau toh akinya bisa sama. Semua tipe, misalnya anak pertama, anak kedua, kenapa hasil prestasinya bagus? Karena mungkin akinya sama, tapi pola belajarnya menggunakan model yang berbeda. Itu ya Bunda ya. Baik. Baik, sudah cukup Bunda. Oke. Yang lainnya Bunda dan Ayah disilahkan. Monggo. Bunda, Ayah. Halo. Oh, iya, masih di sini ya. Ya, monggo Ayah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Eko. Kebetulan anak saya lagi psikotes ini saat ini. Setelah beberapa hari menunggu undangan, ternyata akhirnya terwujud juga. Alhamdulillah. Baik, kebetulan Bapak Ibu, untuk kami berdua, jadi saya dan istri mampu mengenali pola belajar anak sejak dini. Jadi kalau anak saya yang pertama adalah tipe audio, begitu ya. Jadi kebiasaan listening, cerita dari opa akhirnya ke saya, ternyata itu yang ternyata potensinya luar biasa. Dia sanggup bercerita dan bikin cerita.
adiknya, wah ini seperti saya kayaknya, harus melakukan dulu baru bisa belajar tentang kenapa kok bisa jatuh, seperti itu. Terkait psikotes hari ini, harapan kami para orang tua, saya rasa mudah-mudahan saya mewakili. Jadi nantinya seperti apa yang di misi sekolah, tepat sasaran. Jadi apa yang menjadi rekomendasi dari Ibu tentunya tidak sebatas rekomendasi, tapi bisa menjadi sebuah fokus group discussion, terutama bagi kami yang milenial ini nggak terima kadang-kadang Bu. Karena apa? Kami dulu terbiasa dipacu untuk juara, untuk menang. Tapi terkadang adalah yang terlewat itu bagaimana kita bersikap untuk kalah. Sedangkan kalah itu kan tidak buruk ya, kalah itu baik kok gitu loh. Ini saya mengambil istilah hubungan industrial embongan ya. Sekarang banyak orang mumet, gitu Pak. Yang kami hadapi di dunia luar itu sekarang banyak orang mumet karena tidak siap untuk kalah. Mereka tidak mengambil sikap gimana sih bahwa kita tidak seperti apa yang diimpikan oleh mereka mungkin yang masih sekolah harusnya begini begitu, atau tidak bisa mengakomodir impian orang tua karena beban yang terlalu berat. Hal-hal seperti ini yang mungkin seharusnya bisa diajarkan dari awal, sejak awal. Tadi saya menyetir kenapa Pak Kepala Sekolah, mohon maaf Ustadz, saya sampaikan tadi ada poin berapa saya lupa. Selalu menjadi juara di setiap lomba. Itu menjadi target kok abot Ustadz, nun sewu. Ini cukup menjadi beban ini, saya rasa gitu loh. Sedangkan apa yang saya utarakan ini adalah bertolak belakang. Saya kenapa mendaftarkan sekolah itu selalu ke swasta? Simple, saya tidak bisa barengi mumet wirawirinya daftar ke negeri. Dan saya sadar diri bahwa rumah saya jauh dari sekolah favorit. Begitu nggih. Itu saya rasa yang bisa sampaikan. Jadi jangan lupa untuk mengajarkan kepada anak-anak kita ini bagaimana bersikap ketika kalah, atau bahwa kalah itu tidak jelek. Begitu. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perlu saya ulas Pak? Gitu ya. Saya setuju Pak. Saya juga pengamat medsos ya Pak ya. Saya pengamat banyak hal. Di usia saya yang tua ini baru kemudian sadar bahwa iya kan Pak, semuanya itu sudah saya lewati kan Pak ya. Semuanya sudah saya lewati sampai dengan usia 63 tahun ini. Kemudian saya baru sadar bahwa ternyata kok anak muda sekarang mengerikan ya. Kreativitasnya luar biasa, kemampuan berbahasanya juga luar biasa, tetapi tidak diimbangi dengan kekuatan mental untuk kemudian tawaduk dengan apa yang sudah terjadi. Nah, alhamdulillah ada orang tua seperti ini. Ini pun juga reminder buat orang tua yang lain ya, bahwa artinya bahwa ini sesuatu pembelajaran untuk kita semua, bahwa kalah itu tidak ada masalah gitu loh. Kalah itu tidak apa-apa, dan tidak sama dengan yang lain itu juga tidak apa-apa, karena keinginan untuk sama, dorongan untuk sama dengan orang lain kadang itu bisa menjerumuskan seseorang yang kategorinya di bawah teman-teman atau lingkungan yang lain. Nah, masalahnya kemudian saya berpikir bahwa oh iya ya, Bapak beruntung memilih sekolah agama. Paling tidak kekuatan agama itu insya Allah akan membuhul ya dalam hati sampai kapanpun. Kalau kemudian dalam usia yang rawan, SMP itu kan rawan Pak menurut saya. Paling rawan itu SMP dibandingkan SMA ya atau SD. Itu SMP rawan. SMP sudah dikekepi oleh gurunya, sudah kemudian dikekepi oleh dimasuki oleh nilai-nilai religius yang kemudian menguatkan, dan insya Allah mungkin akan menjadikan anak itu punya keseimbangan pada saat menghadapi masalah. Persoalannya adalah sejauh mana kekuatan mental seseorang saat menghadapi masalah itu taruhan pendidikan yang telah dia lampaui, apakah di rumah atau kemudian di lingkungan sekolahnya. Saya setuju dengan Bapak bahwa anak-anak memang perlu dibekali dengan bekal untuk berbeda, sehingga dia tidak asing dengan perbedaan itu dan kemudian tidak menjadi korban dari suatu perbedaan. Saya kira itu ya Pak ya. Terima kasih untuk reminder untuk semuanya, itu bagus Pak. Sedikit saya cuplik ya, di usia yang setua ini saya kemudian berpikir bahwa oh ternyata ini perspektif saya ya Pak ya, yang tua ini ternyata memang betul rukun iman yang ke-6 itu, percaya pada takdir itu loh Pak. Semua kalau sudah dituliskan, terus apakah manusia tidak berusaha? Tidak. Takdir, usaha, terus syariat. Syariat itu apa?
mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Tapi untuk menuju ke sana itu kan butuh usaha. Sehingga kadang-kadang orang itu mandek di usaha saja gitu loh. Hanya berpikir takdir putus, berusaha putus, syariat putus gitu loh. Tidak menjadi sambungan. Tapi insya Allah kalau sekolah di agama kan semua itu akan dituntun menuju ke sana. Demikian saya kira ya Pak ya, mungkin ditambah dipersilakan. Terima kasih Bapak. Wah ini nopo, saya itu punya pengalaman gini. Mungkin saya sebelumnya juga tidak sebagai yang duduk di sini kepala sekolah, tapi juga saya ini ngajar bahasa Inggris. Jadi bagaimana saya ngantarkan lomba, saya itu pernah Pak 5, anak saya 2, ya enggak dapat sama sekali, enggak apa-apa. Tetapi yang kita tanamkan kepada anak, kamu sudah membawa bendera sekolah, membawa nama baik sekolah untuk ikut di kompetisi yang lain, itu nomor pertama, you are the best. Nah itu yang perlu kita tanamkan. Karena apa? Dari taruhlah 100 sekian anak yang dikirim mungkin sebagian, itu yang pertama kita tanamkan, kamu sudah terbaik. Nah kalau kamu sudah terbaik, insya Allah nanti bonus itu akan dapat. Ikutlah lomba 1 belum, ya enggak apa-apa, tetap dimotivasi terus. Suatu saat nanti ada bonusnya, suatu saat nanti juaranya pasti datang. Jadi bukan berangkat sekali harus menang ya, boten Pak, melalui the best proses Pak. Nah kalau berangkat sekali harus menang, saya senang Pak, kipas-kipas toh Pak. Nah enggak seperti itu. Jadi bagaimana yang kita tanamkan kepada anak-anak kami, kamu berangkat, kamu mewakili sekolah itu kamu sudah terbaik, sudah terbaik. Kemudian apalagi kalau kamu menang, itu sebagai sebuah bonus. Nah, saya rasa itu Pak. Jadi jangan sampai ada ini takut, wah ini harus juara, boten. Saya percaya bahwa proses itu kalau kita langsung juara, itu anak-anak pengalaman ya. Kalau langsung juara, setelahnya itu kayak saya sudah juara, saya tidak perlu usaha, saya kelas 7 sudah juara, nanti kelas 8, 9 wis gak perlu. Tetapi bagaimana anak ketika gagal 1 kali, 2 kali, itu yang lebih, ketika juara bisa konsisten untuk berprestasi lagi. Saya rasa itu Pak. Jadi jangan menjadi sebuah ketakutan, boten. Saya rasa itu tambahannya Bapak. Nah saya jadi sekolah ini bagaimana menekankan the best proses, tidak langsung berangkat juara. Waduh, biar anak-anak punya jam terbang, anak-anak punya pengalaman. Nah seperti itu biar kuat untuk di mentalnya. Itu Bapak yang perlu saya tambahi. Baik, terima kasih Ustaz Taim. Ya terkait mohon doanya juga hari ini putra-putri kami mengikuti lomba Jason di SMA 1 Muhammadiyah 1. Mohon doanya mengikuti lomba akademik dan non akademik di bahasa Inggris dan juga seni. Ya, mohon doanya hari ini kami berjuang di SMA Muhammadiyah 1. Jadi memang yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi memang benar Bapak, proses kami juga luar biasa. Kata-kata harus menang mungkin motivasi, ayo ya kita datang berangkat untuk menang. Insya Allah anak-anak sudah kami bekali, nggak apa-apa menang itu bonus, tapi nah iso menang ya begitu. Tapi insya Allah anak-anak sudah termotivasi dengan bangga Bunda. Jadi kita sudah berangkat itu sudah senang banget. Dan hari ini sudah diantarkan sama guru-guru pembinanya, sudah luar biasa sekali. Berangkat untuk tertawa dulu, bahagia, nanti kemenangannya bonus, bahagia dulu ngoten. Jadi targetnya itu untuk gurunya Pak? Untuk gurunya, benar sekali. Iya. Jadi mungkin kalau saya enggak bilang gitu ke gurunya, gurunya santai Pak. Gurunya kelewas-kelewas. Iya. Gurunya dulu dipanggil Pak, kudu menang ya Bu, kayak apa caranya? Kan gitu, gurunya dulu yang dipanggil. Gitu Pak. Iya, kebetulan saya sendiri juga pembinanya, jadi saya juga terpressure kadang-kadang Bunda. Ya insya Allah, tapi kedepannya yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tentunya akan ada kebaikan untuk putra-putri kami di SMP YIMI Ngoten. Baik, langsung saja ada pertanyaan lain yang baru di-sharingkan Bunda. Monggo nggih, ayah. Monggo.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Hendar, orang tua dari Ananda Raihan. Saya mau tanya, untuk hasil psikotes ini kan menentukan anak untuk minatnya ketiga tadi ya, mulai dari tahfiz, entrepreneur atau bahasa. Nah, pernah ada nggak misalnya kasus, namanya juga kan anak-anak kadang bisa berubah-ubah gitu. Jadi pas udah psikotes terus milih salah satu dari tiga itu, kemudian di tengah perjalanan minatnya dia berubah, berbelok. Nah, itu yang mau saya tanyakan, di sebelum-sebelumnya pernah ada kejadian seperti itu, terus gimana solusinya? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, jadi ini kan peminatan ini baru dimulai sekarang ya, psikotesnya juga baru dimulai sekarang untuk peminatan. Makanya tadi saya katakan bahwa basic dari peminatan ini untuk rekomendasi itu berdasarkan IQ dan minat. Peluangnya ada dua kemungkinan, IQ dan minat searah, yang kedua IQ dan minat berbeda arah. Nah, persoalannya kalau searah tidak ada masalah. Kalau berbeda arah ya, ini baru kemudian saya lebih menekankan ke aspek intelektual. Bila range antara IQ dengan minat itu lebih dari 5 poin. Ya, akan saya tentukan yang tertinggi yang mana, karena tadi saya katakan ada poin-poin underachiever, overachiever. Jadi anak-anak itu kalau minatnya tinggi walaupun kemampuannya kurang, itu dia bisa jungkir balik. Namun kalau dari durasi waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3, apakah ada peluang perubahan minat? Ada, tetap ada. Namun orang tua sama BP ini kemudian bertugas untuk menguatkan. Menguatkan apa? Jangan berubah-ubah nanti setengah-setengah semuanya. Ya kan, tuntaskan satu paket 1, 2, 3 ini supaya semuanya dapat manfaat dari apa yang dipelajari. Nah, itu kemudian menjadi tugas orang tua untuk istilahnya itu mengelola cara berpikir anak, dan tugas sekolah. Jadi bareng-bareng untuk mengelola supaya anak mendapat manfaat lebih. Fokusnya kan manfaat lebih. Kalau pindah-pindah apa bisa, kalau dimungkinkan bisa-bisa, tapi anak tidak dapat manfaat apa-apa nanti, setengah. Kalau tuntas itu kan beda. Nah, begitu ya Pak ya, mungkin mohon bantuannya pada para orang tua juga. Jadi kalau misalnya anaknya sudah berubah, kuatkan, buat cerita yang kemudian bisa meyakinkan anak sehingga anak ini bisa bertahan kelas 1, 2, 3 pada satu minat yang sama, supaya ketuntasan pembelajarannya lebih optimal dibandingkan dengan bila setengah-setengah. Contohnya begini, kalau matematika itu ya, kalau matematika kelas 1 diajari tambah-tambahan, kelas 2 kemudian diajari pembagian, dan nah kalau kemudian kelas 1-nya tidak paham tambah-tambahan, kemudian di kelas 2 dia kan tidak bisa continuum ya, tidak bisa mengikuti sambungan dari proses pembelajaran sebelumnya. Dan kalau toh mulai belajar lagi yang pertama, ini kan agak cukup berat gitu loh. Nah, mungkin contohnya gambarannya seperti itu. Mohon nggih Pak nggih ikut membantu juga para orang tua ikut membantu juga untuk menguatkan anak supaya tuntas pembelajarannya, tidak sampai berubah-ubah. Terima kasih. Ya, sampun Ayah. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kami tutup, monggo dari Bunda barangkali, monggo Bunda, ada yang tanyakan? Iya, mumpung ketemu, monggo satu penanya kembali, Ayah, ada yang ditanyakan kembali, monggo, belum ada, Bunda yang lainnya, monggo Bunda, sampun. Iya, sepertinya sudah ini Ustadz sama Bu Ratna sudah paham semuanya. Ngoten. Sekali lagi mungkin barangkali ada yang perlu di-sharingkan, saya sampaikan kembali sebelum kami tutup di sesi ini. Sampun Ayah sudah mewakili perasaannya datang hadir ke SMP IMI. Ya, nanti untuk hasilnya nanti disampaikan kembali ya di sesi selanjutnya. Baik Ibu Bapak, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di SMP IMI Gresik. Bu Ratna terima kasih, Bapak Kepala SMP IMI terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini. Kita
mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.